Bukan cuman sekedar punya popularitas berarti kan. Ya pada akhirnya kan kami membuktikan bahwa kami pantas ada di situ. Mas Enda baru gabung ke BM4. Iya, memenjarakan kebebasan umum enggak. Balik lagi di Pansos Podcast hari ini di Pan TV. Kali ini saya ditemani sama Pasya. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik. Sekarang Instagramnya sibuk banget kayaknya, keliling-keliling mulu. Kemarin habis Melaksanakan tugas. tugas. Tapi, sebelumnya pertanyaannya adalah begini. Ungu apa kabar? Oh baik, alhamdulillah. Masih produksi kan? Untuk album? Ungu termasuk band yang paling produktif, Pak. Iya. Jadi bukan hanya sekedar produksi, tapi paling produktif. Itu boleh diuji, boleh diadu dengan teman-teman yang lain. Iya, makanya karena saya lihat, wah ini kok, kan dulu orang bilang kalau sudah dari artis masuk ke dunia politik, karir entertainmentnya habis. Nah, yang berbeda itu kalau kemudian siapapun artis yang berpolitik itu merupakan fondasi yang paling mendasar. Kalau di Ungu kan fondasinya bukan hanya saya. Dalam konteks karya. Iya. Dalam konteks kekaryaan itu Mas Onci, Mas Enda, bahkan Mas Maki, Mas Roman tuh dari sisi kekaryaan tuh mereka juga produktif, aktif. Beda tuh kalau misalnya mohon maaf ada band lain pencipta lagunya cuma satu. Sehingga begitu dia ini keluar, udah ini bingung. Iya. Bukan bingung lagi, mungkin apa orang bilang itu ya off jadi. Iya. Nah kalau di Ungu itu alhamdulillah, meskipun saya dulu tugas di Palu, yang 4 ini masih bisa jalan. Bahkan saya pun masih bisa berkontribusi secara karya waktu itu. Tapi saya mau tarik lebih mundur lagi nih, Kan Sigit Purnomo nih, ya kan? Mungkin kalau yang clickers gitu ya, yang penggemarnya Ungu tahu deh. Tapi buat orang yang lain nih, bingung. Kok Sigit Purnomo jadi Pasya tuh gimana sih? Emang bener. Saya juga bingung sampai sekarang. Karena kalau dari info yang ada di salah satu di Wikipedia, Pasya ini ternyata nama salah satu nama drummernya Ungu. Drummernya Ungu sebelum Babe Roman join katanya, ya kan? Kok bisa diambil? Nah, jadi Sigit Purnomo itu memang nama yang diberikan orang tua, nama yang tertera di akte kelahiran, ya kan? Nama yang saya pakai sekolah segala macam. Nah, sampai di Jakarta masuk di Ungu. Kemudian kawan-kawan mengatakan katanya, wah ini katanya Sigit Purnomo lu gak cocok nih nama lu Sigit katanya gitu. Ya mohon maaf ya, maksudnya muka lu tuh yang pertama, muka lu menurut kawan-kawan lu kurang Jawa mukanya gitu. Jadi nama Sigit Purnomo itu kan identik dengan Jawa. Kurang Sigit namanya, mukanya kurang Sigit gitu. Jadi gue bilang terus muka gue kayak apa emang? Kalau tuh kaitannya muka orang Aceh katanya gitu. Oh ya? Jadi udah lu pakai aja tuh nama Pasya. Jadi dulu tuh cerita Sultan Pasya misalnya gitu. Pakai tuh panjangan. Iya. Jadi Sigit Purnomo tuh mau diganti sebenarnya Sultan Pasya. Cuman kita ambil Pasyanya aja. Nah kebetulan Pasya itu juga nama drummernya kita dulu. Drummernya Ungu dulu itu sebelum saya bergabung, katanya wajahnya mirip-mirip saya juga. Yang entah saya mirip dia apa dia mirip saya kan nggak tahu lah ya. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah makanya saya pun juga waktu ditawarkan, nama lu Pasya oke nggak? Oke. Nggak pernah kepikiran sih punya nama Pasya tuh, nggak pernah kepikiran. Dulu tuh. Tapi akhirnya itu yang jadi bawa hoki lah ibaratnya sampai sekarang. Itu dia. Ternyata buat di panggung nama Pasya lebih laku dibanding nama Sigit. Dan kedua juga kan sudah ada vokalis lain namanya Sigit. Waktu itu. Ya. Ya kan kalau dilihat kan sebenarnya Ungu nih sepak terjangnya panjang, ya kan, dari dulu awal ganti formasi berapa kali, bahkan formasi yang awal pun bukan yang sekarang. Betul. Ya kan? Secara diskografi, Ungu itu startingnya sudah tahun 2000. Sudah 23 tahun. 23 tahun. Secara diskografi. Berdirinya itu 96. 96 ya saya juga belum gabung. Oke. Apa saya sendiri gabung di 99 itu di ciuman pertama.
Atau sebelumnya? Sebelumnya kompilasi. Oh, yang dikompilasi dulu, betul. Saya ingat klik. Iya. Bukalah pintu hatimu manis, dengarlah bisikan hatiku. Tapi Mas Onci belum gabung kan? Belum. Waktu itu? Belum. Mas Onci itu gabung tepatnya 2004. Oke. 2004 pas mau recording tuh dia gabung. Dan memang yang secara usia juga termasuk yang paling muda. Paling muda. Memang paling muda ya. Nah, yang menarik, saya itu ngeband duluan sama Onci sebelum saya sama Ungu. Sebelum diajak sama Ungu emang udah ngeband sama Onci. Oh, oke. Waktu itu Onci juga belum keluar tuh Funky Copralnya belum. Iya. Sama Funky Copral dulu, benar. Terus akhirnya rame, terkenal sampai ada istilah pertama ya, salah satu band yang nembus platinum, ya kan? Tapi yang salah satu yang paling menarik buat saya adalah band wajib di setiap Ramadan. Karena pasti ada rilis single religi. Iya kan, setiap Ramadan berturut-turut waktu itu. Ya mungkin bukan wajib sih ya, dan sudah identik ya. Ungu tuh sudah identik dengan lagu-lagu religi. Dan setiap bulan Ramadan memang pasti ngeluarin single ataupun album. Iya. Kan album ya. Aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu, katakan Tuhan itu kapan tiba ajalku. Tuhan tempat menyembah, mengucap kata taubat padamu. Ya awalnya memang Ungu itu sempat dia percaya kok Ungu diminta untuk nulis lagu religi, di mana anggotanya tuh belum ada yang religi banget. Jadi kita menulis lirik aja tuh sampai bingung, tapi kita coba ternyata kok alhamdulillah diterima gitu. Nah lagu Andai Ku Tahu, lagu Surgamu itu awal-awal kan. Dan yang terbaru kemarin Di Ujung Hari. Di Ujung Hari ya betul. Siti Nurhaliza. Sempat di cover sama Bang Haji Rhoma Irama. Itu lagu Andai Ku Tahu. Andai Ku Tahu, betul. Bukan di cover, kita kolaborasi. Ya. Waktu itu sebuah karya yang apa ya, bikin merinding. Maksudnya lagunya sendiri memang sudah khasnya Ungu. Ya kalau kita sebut memang lagu Andai Ku Tahu itu cukup fenomenal ya. Iya. Maksudnya lagu biasanya kan religi di bulan Ramadan kan mayoritas yang dengar mungkin hanya umat muslim ya. Tapi kalau Andai Ku Tahu ini didengerin semua masyarakat dengan semua agama, dengan semua lapisan. Gitu loh. Jadi bahkan dulu waktu eranya Andai Ku Tahu itu lagi sadis-sadisnya tuh, lagunya lagi banyak yang dengerin. Itu mohon maaf, itu dinyanyikan juga di beberapa gereja, bahkan di pemakaman non muslim pun itu sempat karena liriknya universal gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kita bersyukur tentunya kan karena semuanya bisa menikmati. Lalu akhirnya Apasya memutuskan masuk politik. Dan bisa dibilang waktu itu adalah salah satu tokoh yang bisa dibilang banyak dibully lah. Banyak orang tidak percaya. Masa sih Pasya, apalagi frontman band bisa dibilang. Kalau band itu kan image-nya anak muda urakan, apalagi image Ungu yang dulu ya. Ungu yang dulu tuh kan serba metal, hitam, pernah gondrong gitu kan. Gimana awalnya? Kok bisa memutuskan untuk ini saya memutuskan gabung partai politik deh? Ya saya berterima kasih dengan Ketua Umum PAN Ayahanda Zulkifli Hasan karena memang melalui tanda tangan beliau saya bisa lolos dalam maju di kontestasi Pilwakot Palu waktu itu. Nah, sejarahnya itu memang masih di eranya Pak Hatta mengajak agar saya bisa gabung di Partai PAN secara utuh. Dan awalnya jujur saya agak kaget gitu ya. Kaget, Pak iya saya mau mencoba peruntungan di politik gitu kan. Karena kan dulu cara berpikir saya begini, kalaupun saya gabung di partai, ya nggak mau sekedar gabung saja, harus ada tujuannya kan begitu. Nah kebetulan memang waktu itu Pak Hatta menawarkan mau maju apa, bisa DPR, mau maju pilkada dan lain sebagainya. Ya sempatlah saya
berpikir segala macam gitu kan. Sampai akhirnya saya mutusin oke, Bismillah deh gitu, kita gabung sama PAN gitu. Lalu kan perpindahan kepemimpinan ke Pak Zulkifli Hasan, saya pikir wah ini kayaknya gak jadi nih, kayak gitu kan. Takutnya kan berubah nih. Pak Hattanya waktu masih ketua umum mendorong, takutnya ke Tum Zulhas enggak gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah tetap didorong sama Tum Zulhas. Ya udah, itulah sebenarnya sejarah pendek, sehingga terlalu panjang sih itu. Sejarah cukup pendek, cukup cepat, bahkan bisa dibilang instan banget itu keputusan itu. Ya tapi alhamdulillah membawa dampak yang baik dalam karir politik saya. Itu yang pertama. Yang kedua, bicara tentang persoalan bully, ya saya nggak tahu apakah yang disampaikan oleh kawan-kawan dulu yang dalam tanda petik membuli itu memang mendiskreditkan, atau karena memang tidak mengenal saya, atau karena memang nggak ada kerjaan. Saya juga nggak paham. Yang pasti saya orangnya nggak pernah terganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Saya prinsipnya jalan terus, ya kan, melaksanakan apa yang menjadi tugas saya, melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab dan apa yang harus saya emban gitu kan pada saat itu. Sampai pada akhirnya ya saya sampai di sini gitu. Dengan kepercayaan dari sisi karir politik saya, seorang ketua umum Zulhas gitu, banyak memberikan kepercayaan kepada kami dalam tugas-tugas ataupun kerja-kerja politik. Nah kalau yang dimaksud tadi, brother, kok bisa anak band? Pertanyaannya sederhana. Memangnya anak band tidak punya kapasitas? Nah, oke. Kan begitu. Memangnya anak band ini tidak sekolah? Cuman tahu ngeband aja gitu ya. Ya terus pertanyaannya, emang ngeband itu kenapa? Band itu kan bukan hal yang hina ya. Band itu, mohon maaf loh, saya bisa keliling dunia karena band saya loh. Jadi kalau hari ini bisa dikatakan apa yang paling saya banggakan dalam hidup saya, menjadi vokalis ungu. Karena menjadi vokalis ungu, saya bisa memiliki apa yang saya miliki hari ini gitu kan. Yang mungkin tidak bisa dimiliki orang lain, atau mungkin paling tidak bisa dimiliki oleh semua anak band yang punya mimpi seperti ini gitu. Saya bisa keliling dunia, bisa manggung di Australia. Nggak mungkin, tidak semua, bahkan band-band top hari ini pun belum tentu punya kesempatan itu. Terus saya bisa punya rumah lebih dari satu. Saya bisa hobi saya baik itu di otomotif ya khususnya bisa saya ikutin. Saya bisa sekolahin anak-anak saya di sekolah yang baik, dan jujur aja tidak murah juga sekolah mereka itu kan. Terus saya bisa melakukan apa saja yang saya mau dan terukur. Itu hasil dari band. Justru karena hasil dari band. Bukan hasil dari politik. Dari politik malah saya belum bisa menikmati apa-apa, jujur saja. Nah, kan banyak orang bilang soalnya kalau masuk politik mah emang nyari duit di situ. Tapi justru bagi orang-orang yang mungkin ikhtiarnya ke sana gitu kan. Tapi justru maksudnya ketika masuk dunia politik, berarti kan sebenarnya bisa dibilang pemasukan malah makin menurun sebenarnya kan. Jujur aja. Kalau kita bandingkan secara pendapatan, ya saya nggak tahu ya. Iya. Kalau yang saya pernah alami kan menjadi wali kota. Iya. Nah kalau dibandingkan dengan wali kota sama vokalis ungu, ya secara pendapatan mendingan vokalis ungu. Kan begitu, ya kan? Iya. Saya nggak tahu nih kan sekarang mau maju DPR nih. Iya. Apakah pendapatan normatifnya seorang anggota DPR itu melampaui pendapatan vokalis ungu? Saya nggak tahu. Saya belum jadi kan. Iya. Gitu. Seperti itu. Tapi dari sekian banyak warna nih, kenapa milih PAN? Kenapa milih PAN? Saya jujur sempat ditawarkan beberapa ketua umum sebelumnya di partai-partai yang lain, tapi nggak tahu kenapa. Bukan nggak suka, belum berani mengambil keputusan. Tapi giliran waktu begitu itu, saya sudah siap mengambil keputusan, kebetulan yang ngajak PAN. Serba kebetulan yang pas ya. Dan yang benang merahnya sebenarnya ungu kan pernah menjadi bisa kita sebut sebagai jurkamnasnya loh. Pada saat pilpres dulu, di mana PAN menjadi salah satu peserta kan. Nah, waktu itu Pak Hatta menjadi cawapres. Nah kebetulan ungu itu ada dibawa lah gitu ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah setelah itu kan saya mulai sudah mulai ngeblend dengan di beberapa aktivitas itu ya. Mulai ngobrol dengan si ini, mulai ngobrol dengan si itu, mulai kayaknya menarik gitu loh. Wah kayaknya berada di tengah-tengah para politisi ini juga sesuatu yang saya kira banyak pelajaran yang kita petik gitu kan. Ya udah akhirnya sampai saya putuskan, udahlah kayaknya bismillah memang kayaknya harus di PAN ini. Tapi waktu diajak waktu itu, kepikiran gak sih memang dari awal, pokoknya karena saya
sudah jadi tokoh, bukan tokoh ya, artis waktu itu, saya nggak mau jadi cuman rame-ramein doang, tapi harus dapat sesuatu yang keren nih, minimal ya itu tadi wali kota gitu. Ya, mengenai proses perekrutan ini kan harus ditanya kepada PAN sebenarnya. Kenapa PAN mau ngambil Pasya? Kan begitu dong pertanyaannya kan? Kan nggak mungkin dong saya mau, PAN yang nggak mau ya nggak bisa juga. Waktu itu kan baik Pak Hatta maupun Ketua Umum PAN Pak Zulhas hari ini dulu itu mempertahankan Pasya itu kenapa gitu? Berarti kan ada value-nya, ada nilainya. Terus seorang Pak Hatta Rajasa, seorang Ketua Umum Zulhas mempercayakan saya untuk maju dalam pilkada itu kan juga harus dipertanyakan. Kok percaya? Ngerti kan? Kok bisa yakin gitu kepada pasien? Berarti kan mereka yang harus ditanya kan, Pak Ketum ini kan. Iya. Ketiga, bahwa kemudian saya punya tujuan jelas dong. Saya kan nggak mau dong kemudian menghabiskan waktu saya untuk sesuatu yang tidak ada tujuannya, tidak ada ujungnya gitu. Memang sudah ada target gitu ya. Sudah ada target, cuman memang waktu itu tidak pernah kepikiran mau jadi anggota dewan. Gitu loh. Begitu ditawarkan itu, kamu masuk PAN ya? Oke, pengen denger nih selanjutnya apa begitu masuk PAN ini. Gimana kalau kamu maju Pilwakat? Waktu itu ditawarnya di Tangerang. Sempat ada inilah kasakusuk, pasnya gimana kalau maju Tangerang tuh. Saya bilang saya kan bukan orang Tangerang. Di sana jauh nih, orang rantau gitu ya. Boleh gak di sana? Saya seolah-olah memberikan pilihan itu tanpa sadar gitu loh. Diiyakan. Oh ya udah. Wah, berarti kan saya harus komitmen dong di saat saya sudah mengatakan itu kan. Ya alhamdulillah kita buktikan. Dan kita menang, telak. Terus akhirnya jadi wali kota Palu. Heboh waktu awal-awal. Ada apa? The next bully gitu. Iya, maksudnya di media waktu itu langsung bilang salah satunya saya ingat rambut yang dibahas, diikat gitu kan waktu itu, di top knot gitu. Pertama kan upacara. Pas upacara ngomel-ngomel. Terus rambut, terus pakai jas tapi bawahnya jeans. Terus tongkat komando. Terus brevet. Iya, banyak banget katanya. Oke, salah satu. Itu maksudnya gini, itu memang style karena gini, saya memahami kalau memang dari emang hobi style fashionnya begitu, ya mungkin mau. Ya kan nggak apa-apa walaupun pejabat publik tapi tetap santai. Mungkin itu, tapi apa sebenarnya? Pengertiannya bukan seperti itu ya. Nah ini makanya saya jelasin sesuatu. Ya. Ya waktu itu terkesan saya marah-marah pada saat apel. Itu apel kebetulan waktu itu apel kesadaran namanya. Jadi setiap tanggal 17 itu ASN itu ada apel kesadaran, ada upacara yang disebut dengan apel kesadaran. Itu hari pertama saya menjabat itu. Terus mestinya bukan saya ya, mestinya Pak Wali kan. Karena Pak Wali belum hadir di hari pertama, saya lah yang mengambil apel itu. Nah, mungkin memang pada saat itu peserta upacara dalam hal ini para pegawai, mungkin kan nggak pernah menyangka wah sekarang wakil wali kota gue ini artis, ya kan? Meskipun dia orang Palu, orang lokal, tapi dia ini artis nasional. Terus tiba-tiba jadi pemimpin upacara, ya nggak pernah kebayang kan begitu, sehingga keluarlah apa suara kemeriahan mereka tuh, gitu-gitu kan. Nah, itunya nggak masalah. Kemeriahan itu saya juga nggak masalah. Jadi pada saat saya dipanggil, oke, pemimpin upacara mengambil tempat, ya kan. Begitu saya masuk ke istilahnya podiumnya lah, gitu kan. Itu orang tepuk tangan. Itu juga nggak masalah buat saya. Yang saya masalahkan adalah bisa nggak nanti aja tepuk tangan. Bisa kan nanti aja apa euforia itunya. Kita upacara dulu. Karena upacara kan ada kesakralan yang kita mau laksanakan gitu loh. Ada semacam dalam tanda betul ritual-ritual upacara kan harus kita jalankan. Kehusuan dan lain sebagainya itu kan penting. Apalagi kita ini aparatur. Harus ada contoh gitu kan. Dan kalau di pemerintahan kan semua itu kan dimediakan. Iya. Ya makanya ramai. Kegiatan apapun itu kan dimediakan, di apa dokumentasikan. Yang akan menjadi apa namanya itu istilahnya menjadi apa istilahnya itu kalau konsumsi publik. Oh iya. Kan gitu. Betul. Jadi apa yang terjadi di pemerintahan itu ya publik akan mengetahui, apalagi kita lokal kan, bahwa tadi pagi ada apel kesadaran. Kan sudah zamannya online juga. Sudah waktu yang namanya itu
Pasha Ungu wakil wali kota Palu memimpin upacara, terus Pasha Ungu marah-marah di upacara, kan kayak gitu. Iya. Yang saya tegur itu adalah cara. Jadi bukan marah-marah kayak orang gak jelas toto marah-marah gitu. Saya sebagai pembina, kan saya pembina gitu. Ya wajib dong menyampaikan itu kepada seluruh aparatur. Berarti menegurnya sebagai pembina kepada peserta upacara sebetulnya. Karena kita kan pembina aparatur. Iya. Ceritanya Iya. dalam tugas kami diantaranya itu. Nah, kedua masalah rambut. Rambut itu kan kebetulan rambut saya memang yang mana nih, yang waktu sama almarhum Glenn Fredly, yang sama Tompi kan ada juga tuh, atau yang kuning. Yang ada dua kan, satu yang dicat, satu yang diikat kan Yang ya. diikat itu saya lagi hadiri podcastnya almarhum Glenn sama Tompi. Waktu itu mereka bilang gini, bro, bisa nggak lu dateng pakai baju dinas lu, katanya gitu. Oke, nggak apa-apa. Kepentingan itu kan, memang saya juga diundang dalam kapasitas sebagai wakil wali kota, ya, artis yang menjadi wali gitu kan. Oke, bro, lucu juga nih ya, kan kebetulan rambut saya lagi agak panjang. Ya. Lucu juga nih kalau lu iket-iket kayak gitu, kayaknya biar ini. Oke, nggak apa-apa juga. Niatnya memang untuk apa ya istilahnya tuh, entertain, untuk menjelaskan bahwa ini loh, kalau hybrid, ya kan, anak band jadi pemimpin itu, jadi kepala daerah itu kira-kira beginilah bentuknya. Hybrid jadinya gitu kan, apa semi elektrik gitu. Tapi kan cuma sebatas di situ kan. Iya. Saya nggak pernah begitu pada saat saya berdinas, kan nggak begitu gitu. Nah itu yang rambut kuning. Saya itu kita kan lagi mendorong teman-teman seniman-seniman lokal untuk berkarya. Nah supaya ada sedikit nilai tambah, nilai jual, saya involve di dalamnya. Gitu. Aktif di situ. Satu aktif, kedua menjadi bagian daripada karya itu. Iya. Saya nulis lagunya, saya juga ikut dalam video klipnya gitu loh. Memang saya punya inisiasi gitu loh. Ya. Nah, supaya tidak terlalu terkesan, karena kan kesan kepala daerahnya udah kuat banget tuh. Supaya lebih terkesan, lebih entertain lagi, ada gua warnain deh rambut gue biar berbeda gitu. Juga punya, benar ternyata kan? Benar. Saat beda banget. Beritanya sampai di Amerika, jujur aja. Itu kawan-kawan di Amerika, di Eropa, bro, lu yang lagi di sana, bro, itu gimana kok sampai sana? Tapi ya nggak apa-apa juga. Toh menurut saya kan saya tidak merugikan siapa-siapa. Cuma memang kebetulan itu dipakai syuting dan belum saya hitamkan lagi pada saat hari Senin. Iya, pada saat saya pakai baju dinas, itu masih kuning. Masih kuning. Gitu. Itu kan teknis ya. Tinggal dihitamin lagi. Cuma kan belum. Nah kebetulan waktu itu kan mau Idul Adha. Akhirnya saya botakin. Karena memang mau Idul Adha. Gitu. Saya sempat di telepon Pak Mendagri. Apa teguran waktu itu? Ya bisa dibilang teguran, bisa juga dibilang penyampaian lah, semacam nasihat. Berarti sebenarnya kepala daerah emang harus kaku? Enggak sih. Itu kan tergantung cara orang menerjemahkan ya. Karena gini loh, kepala daerah itu sebenarnya tidak seribet itu sebenarnya. Yang bikin ribet kita itu seolah-olah itu sistemnya sebenarnya. Aturan-aturan, regulasi tentang kepala daerah, tentang pemerintahan, itu sih sebenarnya. Bahwa wah, kepala daerah itu kalau tampil di depan publik seperti apa misalnya gitu kan. Terus tata laksananya di lapangan, cara bersikap seperti apa. Mungkin ya seperti itu. Tapi yang saya jalani sebenarnya biasa-biasa aja. Masyarakat lebih senang yang santai, yang rileks. Terus cara menyampaikan program juga kami juga lebih sederhana, lebih yang mudah dimengerti. Ya, kayak gitu sih. Oke. Oh, ini saya paling penasaran, tongkat komando. Tongkat komando. Pertanyaan pertama. Apa ada larangan? Tidak. Betul. Satu. Kedua, itu hasil produk UKM. Oh, oke. Warga saya di Sulawesi Tengah. Dan itu terbuat dari kayu jati yang merupakan bahan baku endemik. Ya, kayu jati yang dijadikan produk. Bisa tongkat, bisa meja, bisa kursi, bisa apa gitu. Ya, itu salah satu kayu yang menjadi simbol daerah kami gitu. Ya. Masalah saya dikasih hadiah itu terus digunakan, saya pakai, kan gak ada salah. Brevet itu gak main-main loh. Saya ini mantan resimen mahasiswa, di mana kami sudah melewati banyak pendidikan semi militer pada saat itu tahun 97. Kami ada latihan menembak, kami dapat brevet tembak.
Kan begitu, Mm-mm. ya kan? Dengan segala macam berbagai brevet-brevet yang saya gunakan gitu. Kalau yang lain-lain kan ada memang yang digunakan oleh kepala daerah. Iya. Misalnya kepamongan ya, kepamong kerajaan misalnya kayak gitu. Lambang-lambang daerah. Jadi itu bukan beli, bukan pesan bikin gitu Dan kan? bukan kayak orang gila juga yang tiba-tiba makin nggak jelas ya, enggak lah, gimana? Tapi mohon maaf, saya tidak perlu mengklarifikasi itu juga gitu. Iya. Ngerti nggak? Kenapa saya harus jelaskan? Nah memang yang terakhir ada brevet diving dari Angkatan Laut. Itu juga disematkan di pangkalan Angkatan Laut gitu loh pada saat itu. Karena memang maksudnya dapatnya tersertifikasi gitu loh. Ya Bukan bisa dibilang begitu, jadi resmi. resmi maksudnya gitu kan, bukan yang ya sekedar beli gitu. Iya, kan bukan berarti bersertifikat, tapi kan Iya. ya resmi. Resmi diberikannya. Diberikan Iya, gitu. iya. Oleh orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan, bukannya asal-asal. Di pasar baru juga banyak. Iya. Kalau kita mau beli kayak gitu-gitu kan, tapi kan nggak bisa begitu. Nah saya ini kan melewati saya paskibraka. Saya ini kan saya ini cita-citanya militer yang nggak jadi gitu, ngerti nggak? Gitu loh. Saya itu kan pengennya dulu masuk akabri, ngerti nggak? Pengen. Kalau orang di kampung tuh dulu cita-citanya apa sih? Yang paling rasional apa? Ya kalau nggak jadi polisi, tentara, pegawai, nggak pernah bermimpi mau jadi artis kan, gitu. Awalnya begitu ya dari situ. Apalagi mau jadi pengusaha, modal nggak ada. Jadi yang paling gampang apa? Ya udah kalau nggak jadi pegawai, jadi atlet misalnya, tentara atau jadi polisi, ya pokoknya gitu. Itu yang paling sederhana dulu. Berpikir untuk menjadi siapa itu kan dulu itu kalau di kampung kan. Gitu. Nah itulah kurang lebih. Jadi saya orangnya kalau terkait bully-bully tadi saya nggak pernah terlalu mikirin apa yang mereka katakan kepada saya, tapi apa yang harus saya buktikan kepada mereka. Ketika akhirnya join di PAN, saya mau balik lagi ke PAN. Ya. Idiomnya kan waktu itu sudah mulai ada tuh nyebar-nyebar bahwa PAN ini adalah Partai Artis Nasional. Terganggu nggak sih sampai sekarang? Apalagi sekarang nih makin banyak nih kader-kader baru yang memang dari dunia artis. Apa saya sendiri menilainya gimana? Ya itu kan idiom yang mereka buat sendiri. Pertanyaannya apakah saya terganggu dengan itu kan nggak juga. Tapi kalau kemudian faktanya bahwa di PAN banyak artis ya kenapa kita mesti pungkiri kan gitu. Buat saya PAN itu Pasha Adelewe Elmina ya. Ya. Silakan masing-masing dengan persepsinya mereka gitu. Ya bisa juga Pasha Ungu, PA Pasha, N-nya Ungu, ya bisa juga gitu. Ya kan, atau PAN itu Pak Zulkifli Hasan bisa juga. Oh iya juga. Ya banyak lah saya kira ya. Itu kan ya bisa dibilang semi jokes gitu yang selama tidak mendiskreditkan nama. Ini kan nama yang sakral. Ini nama sebuah lembaga politik yang kemudian memang prosesnya tidak mudah memberikan nama dan lain sebagainya. Kita harus hormati itu. Tapi kalau kemudian ada idiom-idiom yang mengatakan bahwa PAN adalah penerjemahan dari ini atau PAN adalah singkatan ini, silakan saja. Dan kami hari ini yang memiliki background dari dunia hiburan, keartisan, baik itu aktor, aktris, musisi, komedian di situ ada, pelawak dan lain sebagainya. Ya pada akhirnya kan kami membuktikan bahwa kami pantas ada di situ. Bukan cuman sekedar punya popularitas berarti kan? Ya, kok semua orang butuh populer seperti kami kan? Pengen seperti kami. Nah, terus apa yang salah dengan kami kalau kami sudah lebih populer lebih dulu? Terus kemudian mengambil bagian dalam peran-peran politik di negeri ini gitu. Ya, faktanya kan hari ini Pak Eko kalau saya nggak keliru sudah 3 periode di DPR, ya kan? Itu berangkat dari komedian. Dan apakah kerja-kerja dia hari ini minus? Enggak. Dia melaksanakan tugas dengan optimal, dengan gaya dia. Ya kan nggak bisa dong kita ngatur-ngatur gaya orang, lo harus kayak gini atau seolah-olah harus kayak gini, nggak bisa begitu. Faktanya dia 3 periode. Teh Desi yang berangkat dari aktris, penyanyi, terus dia orang psikolog gitu kan, sekolahnya juga luar biasa, lebih tinggi dari kita saya kira. Terus dengan berbagai proses perjalanan politik dia yang hari ini di DPR kalau saya nggak salah sudah lebih dari 2 periode juga. Iya. Begitu pula ada Mas Primus, senior saya kan dia aktor gitu. Idola saya juga beliau gitu kan. Dan banyak lagi, siapa lagi misalnya. Ya hari ini terus ada saya masuk gitu kan. Hari ini juga ada Mas Uya. Ada lagi beberapa kawan-kawan kita.
pada akhirnya kan sebenarnya yang ditanya itu bukan kami. Kok lu pede banget? Bukan. Kok PAN mau ngambil kami ini? Kan gitu. Iya kan? Kan di situ dong. Ya tapi saya jadi mau nanya, karena kan saya lihat nih di Instagram salah satunya adalah Mas Enda baru gabung ke BM PAN. Iya. Tahun lalu. Iya. Ya kan? Ini ada rencana untuk apa? Mentahbiskan Ungu menjadi di PAN semua atau pokoknya tarik ke politik semua atau gimana nih? Ini mau dijawab agak serius apa enggak nih? Kalau mau dijawab serius, tugas saya kan melakukan perekrutan juga. Ya kan? Sebagai generasi muda di PAN, sebagai ketua muda, coba lu cari anak muda sebanyak-banyaknya lah, ceritanya kan begitu. Iya. Itu perintah ketua umum. Lu cari artis-artis muda sebanyak-banyaknya, siap. Tapi kalau jawaban agak sedikit bercandanya, saya sampaikan ke Ungu gini. Lu mau gabung sama gua apa mau nungguin gua? Kan gitu, bener gak? Kan kalau lu nungguin gua sama aja lu juga gak ngapa-ngapain kan. Ya kenapa gak join sekalian, saya bilang gitu. Sibuknya bareng gitu kan ya. Bener gak? Iya. Itu juga nanti kalau kampanye Pilpres misalnya, kemungkinan besar kan Ungu juga akan ngisi. Satu dapat duitnya, toh lu juga gak bisa kemana-mana kan gitu. Kan gak mungkin dong tiba-tiba lo ngisi di Pilpres A, besok lo di Pilpres B, kan gak bisa dong. Apa? Pasti hanya di satu. Hanya di satu. Iya. Dan kalau lo di tempat lain, gue nggak bisa. Iya. Kan gitu. Nah itu jawaban bercandanya ya. Bukan bermaksud apa memenjarakan apa kebebasan Ungu, enggak. Tapi kan faktanya saya hari ini sudah menjadi bagian daripada PAN. Tapi respon teman-teman? Alhamdulillah mereka support. Bahkan mereka oke. Udahlah kita di PAN aja deh. Udah kayak gitu. Karena udah kepalang. Udah kepalang ya gimana. Kecuali mungkin Enda ya. Saya kan vokalis ya. Gitu loh. Mungkin kecuali Enda saya gitaris. Mungkin gak terlalu pusing gitu. Iya. Tapi karena saya vokalis gimana. Diganti juga gak mungkin. Kayaknya sulit kayaknya kalau diganti gitu. Gitu. Itu bro. Jadi sekarang sebagai ketua BM PAN periode terbaru nih, ya kan? Apa rencananya? Mau dibawa kemana ini BM PAN? Mau ngapain? Apa Syah Ungu tuh punya ide apa? Kami kan sudah punya pedoman kerja. Jadi BM PAN tuh bukan hobi. Yang kemudian hari ini suka PS, besok suka renang, besok suka golf. Bukan. Pedoman kerjanya kan sudah ada. Fungsi dan tugas daripada BM PAN yang paling utama kan bagaimana kemudian membentuk anak-anak muda yang punya karakter sebagai pilar muda PAN. Nah hari ini saya mendapatkan tugas dari ketua umum PAN, rekrut anak muda sebanyak-banyak. Apalagi kalau ini kita afiliasikan dengan persiapan pemilu akan datang, di mana suara anak muda itu memang menjadi bonus demografi, tidak kurang dari 60%. Maka inilah kesempatan BM PAN selaku pilar muda sekali lagi untuk bagaimana menyebarkan virus-virus positif PAN ini kepada mereka. Baik agar supaya anak muda ini melek, orang bilang melek politik, mau mengambil peran dalam dunia politik, setidaknya vote itu mereka gunakan gitu. Karena banyak suara anak muda yang kita kenal dulu dengan swing voters ini, yang memang faktanya itu kalau kita lihat dari berbagai pengalaman di pemilu ke pemilu, termasuk pilkada ke pilkada, itu memang tingkat partisipasi anak muda kurang. Iya. Masih banyak yang apatis. Ya, di tempat saya kemarin hanya 76%. Nah, sehingga kemudian BM PAN selain melakukan tadi itu pembinaan kader, perekrutan anggota-anggota baru, terus memperkuat pondasi PAN dari sisi anak muda gitu kan, mempercepat juga hal-hal yang kemudian menjadi pergerakan PAN di lapangan. Itulah tugas-tugas kami yang baku ya, gitu loh. Di luar tugas-tugas lain yang kemudian kalau menjadi arahan ketua umum. Tapi yang perlu dicatat hari ini adalah di masa kami memimpin BM PAN sepanjang 1 tahun terakhir, yang pertama alhamdulillah kami sudah melaksanakan safari barisan di 27 provinsi dari 34 provinsi di luar provinsi yang baru saja mekar gitu. Artinya sudah bisa dikatakan tidak kurang 85% kami sudah melakukan safari barisan dalam bentuk merapikan barisan, menata kembali barisan agar supaya yuk teman-teman kader BM PAN kita bersiap diri. Kita harus menjadi pagar, ya kan? Kita harus menjadi mata, menjadi telinga, menjadi tangan kakinya PAN
di lapangan di daerah-daerah untuk mengawal PAN agar siap untuk menghadapi kontestasi pemilu akan datang. Tujuannya apa? Bagaimana PAN kita antarkan duduk atau mengangkat bendera kita pada podium kemenangan di 2024. Itu sebenarnya yang menjadi target saya dalam memimpin BEM-PAN selama 5 tahun akan datang, khususnya dalam menghadapi pemilu. Dan yang kedua, good news-nya, alhamdulillah kami sudah punya markas. Iya. Di luar kantor. Kalau kantor kan kami di DPP. Kami kan menginduk di DPP. Kalau bicara kantor, sekretariat itu di DPP. Alhamdulillah kami terima kasih kepada Ketum Zulhas karena sudah memberikan ruang bagi BEM-PAN, termasuk Puan di DPP PAN. Tapi markas memang sejatinya dari dulu, dari sejak BEM-PAN berdiri, memang kalau bicara markas itu tidak pernah bareng dengan kantor DPP PAN. Harus terpisah karena memang kan namanya juga anak muda ya. Iya. Anak muda kan geliatnya juga berbeda. Cara mereka menjalankan organisasi juga berbeda. Sehingga memang tidak bisa kalau disatukan di kantor DPP itu agak sulit gitu. Anak-anak muda ini. Nah sehingga kami membuat markas dalam 1 tahun kemarin seperti yang kalian lihat di sini. Inilah markas kami BEM-PAN yang belum pernah ada selama BEM-PAN ini berdiri. Oh, jadi ini markas BEM-PAN pertama. Markas BEM-PAN pertama. Oke. Gitu. Yang kita bangun. Iya. Dan punya kita sendiri. Gitu. Itu satu. Sudah 2 gitu. Yang ketiga, kami sedang mempersiapkan pelaksanaan kegiatan program perkaderan. Insya Allah habis Lebaran kita mulai. Kemarin kenapa kita belum terlalu fokus pada sekolah perkaderan karena memang itu tadi kami menjalankan safari barisan, kami melakukan penyelesaian, kami menyusun kepengurusan dan lain sebagainya sehingga fokusnya masih belum terlalu ini. Sehingga target saya udahlah setelah safari barisan, markas selesai, karena di markas ini juga ada kelas yang memang akan kami gunakan, kami fungsikan untuk sekolah perkaderan tadi, sekolah politik. Nah, agar supaya ini menjadi induk daripada menciptakan generasi-generasi baru BEM-PAN akan datang yang insya Allah akan menjadi kawah candra di muka PAN dari sisi anak. Oke. Terima kasih. Saya ada satu pertanyaan terakhir. Ini. Kalau misalnya nih bulan depan Sigit Purnomo menjadi ketua umum PAN. Bulan depan? Misalnya bulan depan nih ditunjuk nih, ada keputusannya hari ini. Kira-kira program apa yang mau dibuat? Ini kita berandai-andai aja. Gini loh, berpartai ini kan jelas, lagi-lagi saya katakan tuh pedoman kerjanya kan ada. Tujuan akhirnya juga kita sudah tahu harus ngapain. Ini kan semua partai ini kan berbicara tentang elektoral ya. Bagaimana kekuatan partai itu di semua lini itu punya pondasi-pondasi yang kuat. Banyak partai hari ini. Tapi kalau kemudian banyak batasan-batasan tidak bisa kita lampaui, itu kan menjadi PR tersendiri bagi partai. Saya minta maaf, mohon maaf. Kita bicara hari ini ada parliamentary threshold. Ya. Partai ini kan secara prinsip kan ideologisasi ini kan juga sama semua. Iya. Masing-masing punya ini, punya itu, punya ini. Tapi kan pada akhirnya ada yang membatasi kita. Yang bisa kita lampaui atau tidak. Nah contoh, dari 12 partai hari ini yang ada, yang kita sebut partai-partai yang punya yang top level ya. Iya. Ada yang tidak bisa menembus itu. Itu kan juga PR tentunya. Saya mohon maaf hari ini juga saya kira ayahanda ketum kita juga sedang berpikir ke situ, meskipun kita insya Allah yakin bahwa kita bisa menembus itu. Kawan kita yang sebelah kan dengan sebegitu yakin nggak lolos. Nah, apalah arti posisi ketua umum, apalah arti nama besarnya partai kalau kemudian ada hal-hal yang sejatinya menjadi tugas utama kita untuk bagaimana memastikan bahwa kita ini bisa menjadi kendaraan aspirasi masyarakat di semua lini penugasan partai, di semua lini pemerintahan, baik itu di aspek eksekutif, legislatif, yudikatif dan lain sebagainya. Ini kan penugasan-penugasan, di mana kalau kita ditempatkan dalam setiap tugas-tugas itu, kita bisa menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Nah, kita selaku ketua umum punya peran penting untuk bagaimana merumuskan agar supaya kader-kader kita ini dalam rangka membawa tugas-tugas yang mulia ke depan ini bisa kita tempatkan di semua sisi.
Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana membangun ekonomi, karena itu sudah ada tugasnya. Bagaimana kita menjaga kualitas budaya kita, bagaimana mengembangkan kesenian misalnya, bagaimana pengembangan UKM, bagaimana agar supaya kita sebut dunia pendidikan kita juga lebih baik daripada hari kemarin, bagaimana pelayanan kesehatan kita. Bukan hanya sekedar itu, tapi itu semua akan dijalankan oleh orang-orang yang bisa kita tuliskan dalam partai politik. Jadi menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat ya. Iya, artinya kita besarkan dulu partai kita. Kalau partai kita besar, partai kita menang, maka kekuasaan ada di tangan kita. Nah, inilah yang kemudian kita bisa lakukan. Jadi kalau saya ditanya suatu hari kita jadi ketua umum, kita ambil dulu kekuasaan, rebut dulu kekuasaan. Karena dengan kekuasaan kita bisa membantu rakyat. Dengan kekuasaan kita bisa melakukan apa saja untuk kebaikan masyarakat. Tidak berkuasa, ya nggak bisa. Banyak contoh partai-partai, mohon maaf, tidak punya kekuasaan. Dia berpartai tapi tidak punya kekuasaan. Akhirnya tidak berdaya. Suaranya tidak berdampak. Nah, di saat partai tidak berdaya, meskipun lu jadi ketua umum, ya lu nggak bisa ngapa-ngapa. Nah, kita pengen menjadi ketua umum yang kemudian punya manfaat. Tahu bagaimana garis-garis besar haluan organisasi partai misalnya. Bagaimana nilai-nilai dasar perjuangan ini kita jaga, kita kawal, kita laksanakan. Jadi ya tentu hari ini kita berharap, kita doakan supaya ketua umum kita hari ini, kita nggak usah berandai-andai hari ini ketua umum kita Bapak Zulkifli Hasan. Beliau bisa melakukan yang terbaik untuk partai, untuk kita semua selaku kader partai, dan bisa menempatkan kader-kader nanti di posisi-posisi yang baik sehingga bisa melaksanakan tugas PAN sebagai keterwakilan masyarakat dalam melaksanakan aspirasi masyarakat. Itu sih saya kira. Mantap. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya di tengah kesibukannya. Habis ini mau biasa keliling lagi. Biasa. Oh, latihan. Kirain beneran habis itu latihan. Bisa masak juga kan? Gitu loh. Masak bisa apa? Ada kegiatan. Ada kegiatan lagi. Iya, kemarin habis bagi tajil. Iya, bagi tajil dan ambulans kemarin. Oh iya, kami launching ambulans. Kami tempatkan di sana, kita titipkan ke toko masyarakat untuk digunakan. Alhamdulillah. Kemarin langsung ada pasiennya. Oh, maksudnya berguna gitu ya? Berguna, iya. Saya kaget, alhamdulillah ada yang sakit kan nggak enak. Saya langsung digunain gitu. Iya. Pak udah mau dipakai? Oh iya. Bagus lah ya. Langsung berguna. Iya. Oke, itu dia kita ngobrol-ngobrol sama Pasya barusan di podcast Pansos di PAN TV. Sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat terus. Amin. Dan semua rencana kedepannya bisa tercapai dengan baik. Amin. Kalau gitu oke. Jangan lupa follow Instagram saya. Kita tampilin di bawah deh. Salah satu yang paling aktif di Instagram juga Pasya Ungu _real01. Oke, kalau gitu semuanya sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.